Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang nasakh mansukh mata kuliah ilmu usul fikih. Selanjutnya mari kita simak videonya. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari kata nasakh. Nasakh sendiri bentuk isim fa'ilnya nasih dan isim maf'ulnya mansukh, mempunyai arti yang beragam, antara lain menghilangkan, al-izalah, menggantikan, at-tabdil, at-tahwil atau peralihan, dan al-naql pemindahan. Jadi nasih adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan mengubah. Sedangkan maksud mansukh sendiri adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, atau dirubah, dan lain sebagainya. Kemudian secara terminologi, nasih adalah mengangkat hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian dengan menghilangkan amal pada hukum-hukumnya atau menetapkannya. Dalam terminologi hukum Islam fikih, hukum yang dibatalkan namanya mansukh, sedangkan hukum yang datang kemudian atau menghapus disebut nasih. Selanjutnya yaitu syarat-syarat nasakh. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, hukum yang dinasakh harus hukum syara atau ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, antara dua dalil nasih dan mansukh atau antara dalil yang satu dan dalil dua ada pertentangan sehingga tidak dapat diasingkan. Contohnya antara ketentuan dalil 1 ayat 12 Al-Mujadalah yang menghapuskan orang bersedekah sebelum menghadap Rasul dengan ketentuan dalil 2 dari ayat 13 Al-Mujadalah yang membebaskan kewajiban bersedekah. Kemudian yang ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Contohnya, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Kemudian yang terakhir, hukum dalil yang mansukh sudah berlaku sebelum digantikan dengan hukum nasih atau dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya mansukh. Lalu di sini ayat-ayat yang tidak dapat dinasahkan. Yang pertama, ada ayat yang mengandungi hukum pokok yang tidak boleh diubah dengan sebab berubahnya situasi manusia, seperti ayat yang berkaitan dengan ibadah, akidah, keadilan, kemudian amanah. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ayat yang secara tekstual menunjukkan ketentuan hukumnya berlaku sepanjang masa. Kemudian yang terakhir, ayat yang berisi berita yang tidak mengandung perintah dan larangan seperti khobar tentang umat-umat terdahulu. Lalu bagaimana cara kita mengetahui nasakh? Yang pertama, petunjuk dari Al-Quran tentang adanya petunjuk nas. Dan yang kedua, penjelasan Nabi SAW mengenai penasakhan. Yang ketiga, perbuatan Nabi SAW seperti perajaman yang dilakukan kepada sahabat Ma'is dan tidak menderanya. Hal ini pernyataan Nabi sendiri yang mengatakan, apabila seorang lelaki yang telah beristri atau menikah berzina dengan wanita yang telah menikah, maka didera 100 kali dan dirajam dengan batu. Kemudian yang keempat, kesepakatan ijma' para sahabat bahwa ayat atau dalil ini adalah al-nasih dan dalil itu al-mansukh, seperti halnya penasan puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura dengan puasa Ramadan dan penasakhan hak-hak yang berkaitan dengan harta benda dengan kewajiban zakat. Kemudian yang kelima, penukilan yang dilakukan oleh seorang rawi dari sahabat bahwa salah satu dari dua hukum tentang sebuah permasalahan didahulukan daripada hukum yang lainnya karena tidak memiliki peluang untuk melakukan ijtihad dalam masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, ada keberadaan salah satu hukum dari dua buah hukum merupakan hukum syariat. Sedangkan hukum yang lainnya lebih mirip atau cocok dengan adat pada zaman dahulu, maka hukum syariat menas adat tersebut. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pembagian nasakh.
Yang pertama ada nasi sari, nasi dimni, kemudian ada nasi kul, dan yang terakhir ada nasi juz'i. Yang pertama nasi sari, yaitu ayat yang secara tegas menghapuskan hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misal surat Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Yang kedua ada nasi dimni, yaitu apabila ada ketentuan hukum ayat-ayat terdahulu tidak boleh dikompromikan dengan ketentuan hukum ayat yang datang kemudian, dan ia menasa ayat terdahulu. Misalkan ayat tentang kewajiban wasiat kepada ahli waris yang dianggap mansukh oleh ayat waris. Kemudian ada nasih kul, yaitu menasa hukum yang datang sebelumnya secara keseluruhan. Misalnya ketentuan iddah 4 bulan 10 hari dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Dan yang terakhir ada nasi juz'i, yaitu menasa hukum yang berkaitan seluruh individu dengan hukum sebahagian individu, atau menasa hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang bersifat muqayyad atau terbatas. Misal Quran surat An-Nur ayat 4 dengan ayat 6. Dan pembahasan yang terakhir itu ada contoh-contoh nasah. Yang pertama ada Al-Quran menasahkan Al-Quran. Contoh Quran surat Al-Anfal ayat 65 yang dinasahkan oleh ayat berikutnya. Kemudian yang kedua Al-Quran menasahkan As-Sunnah. Contoh perbuatan Nabi dan para sahabat menghadap Baitul Maqdis dalam sholat dinasahkan oleh ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Yang ketiga As-Sunnah menasahkan As-Sunnah. Contoh, aku telah melarangmu menziarahi kubur, maka sekarang ziarahilah. Dan yang keempat, As-Sunnah menasahkan Al-Quran. Imam Syafi'i sebenarnya menolak. Contoh, Quran surat Al-Baqarah ayat 180 dinasahkan dengan hadis mutawatir. Ketahuilah tidak ada wasiat untuk ahli waris. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih sudah menonton.